Halo, apa kabar? Salam sehat untuk semua. Cabut gigi cuma 10 menit, udah copot. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan konten-konten mengenai gigi lainnya. Terima kasih. Tanggaku cabut gigi 10 menit udah beres. Tapi kok kalau aku 1 jam lebih baru copot? Kenapa ya? Biasanya, kalau durasi cabut giginya lama, yang cenderung disalahkan adalah dokter giginya. Namun, betulkah begitu? Sebelum memikirkan siapa yang salah, mungkin paling bijak kalau kita tinjau lebih dulu masalah ini secara proporsional dan menyeluruh. Inilah beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama, struktur anatomi yang kokoh. Kedua, jenis gigi. Ketiga, kepadatan jaringan pendukung atau tulang. Keempat, jumlah akar gigi. Kelima, bentuk akar gigi. Keenam, daerah asal orang yang mau dicabut. Ketujuh, pengalaman dokter giginya. Dan yang terakhir, keterampilan dokter giginya. Pernahkah Anda bayangkan bahwa Tuhan sudah mendesain manusia dengan seperangkat gigi dewasa yang tertanam kuat di dalam tulang rahang, yang mampu menggigit atau menahan beban sekitar seberat 120 kg per cm persegi, bahkan lebih, dengan syarat gigi dan jaringan pendukungnya sehat. Gigi tertanam dalam tulang rahang dengan perantaran jaringan pendukung berupa serat membran periodontal, sehingga kuat menahan beban yang cukup berat. Namun konsekuensinya, bila suatu waktu harus dicabut, belum tentu semudah itu gigi ini bisa dikeluarkan. Kita coba tinjau satu persatu faktor terkait. Yang pertama, bentuk dan macam gigi. Seorang dewasa punya seperangkat gigi dengan 4 macam bentuk sesuai fungsinya. Yang pertama, gigi seri untuk memotong makanan. Kedua, ada gigi taring untuk mencabik makanan. Ketiga, gigi geraham kecil untuk melumat makanan. Yang terakhir, ada gigi geraham besar, juga sama untuk melumat makanan. Kita dapat melihat ada gigi seri 8 buah atas dan bawah, ada 4 buah gigi taring atas dan bawah, ada gigi geraham kecil pertama 4 buah juga atas dan bawah, gigi geraham kecil kedua ada 4 buah juga atas dan bawah, gigi geraham besar atas ada 6 buah, dan gigi geraham bawah ada 6 buah. Mencabut gigi yang berakar satu dan lurus tentu lebih simpel ketimbang yang berakar ganda, apalagi 3. Mencabut gigi yang berakar berapapun tapi bentuknya tidak normal biasanya juga sulit. Yang kedua, struktur jaringan pendukung gigi. Jaringan pendukung gigi yang masih sehat dan kuat akan menunjang gigi sehingga tidak mudah dilepas, seperti pada contoh di gambar ini. Sebaliknya, jaringan yang sudah tidak sehat, apalagi yang sudah terjadi penyusutan tulang dan gusi, menyebabkan akar yang tidak tertanam dalam dan gigi ini mudah lepas kalau mau dicabut. Yang ketiga, jumlah akar gigi. Jumlah akar gigi yang akan dicabut jelas mempengaruhi tingkat kesulitan pencabutannya. Gigi yang berakar tunggal dan lurus jelas lebih simpel dan lebih mudah dicabut ketimbang yang berakar ganda, apalagi berakar 3 dan akarnya divergen ke arah ujung. Mencabut gigi yang akarnya kompleks jelas butuh keterampilan dan kehati-hatian. Karena kalau sembrono biasanya menyebabkan akarnya patah. Dan kalau sampai patah berarti butuh waktu lebih lama lagi untuk mengeluarkannya. Bahkan bisa lebih dari 1 jam. Kadang kita jumpai akar gigi yang bentuknya tidak biasa. Untuk mendeteksi hal ini, satu-satunya jalan adalah membuat foto X-ray. Namun, kalau kurang penjelasan yang memadai, pasien akan menganggap hal ini menjadi penambahan biaya pengobatan. Memang komunikasi dan informasi menjadi penting, karena kalau tidak informatif, bisa menyebabkan pasien jadi salah paham. Inilah contoh foto panoramik yang bisa membantu kita melihat semua hal yang secara kasat mata tidak kelihatan. Contohnya, kita bisa melihat ada gigi yang dirawat saraf, ada pertumbuhan gigi, kelainan periapikal, kepadatan tulang, posisi akar, dan kelainan di bawah gusi. Kita juga tentu bisa melihat posisi gigi yang abnormal, gigi yang impaksi, dan lubang yang tidak terlihat dari luar.
Jelas ada tambahan biaya, tapi lebih aman dan nyaman. Dari foto X-ray kita dapat melihat jika gigi lebih mudah dicabut dan walaupun satu akarnya tapi berbengkok pasti lebih sulit. Ini dia macam-macam bentuk akar gigi. Banyak sekali bentuk dan rupanya kan. Dari sini kita bisa memahami walaupun akarnya lebih dari satu, tapi kalau bentuknya biasa tentu lebih mudah. Dan ada juga yang akarnya hanya satu, tapi ujung akarnya nukik atau bengkok. Ada pula yang akarnya 3. Kita dapat melihat dari contoh ini, di bagian bawah ada mahkota giginya, dan di bagian atas adalah akarnya. Akarnya 3 dan mekar pula, divergen ke arah ujung. Jadi tentu saja, beda bentuk, beda pula tingkat kesulitan pencabutannya. Ada pula akar yang sudah menyatu dengan tulang pelindungnya. Nah, kadang ada akar gigi yang sudah dirawat syaraf, ternyata sudah menyatu dengan tulang pendukungnya. Dan ini disebut sebagai hipersementosis. Tentu ini mempersulit pencabutan. Yang kelima adalah pengalaman dokter gigi. Tidak usah dipungkiri, dokter gigi yang pengalamannya masih sedikit tentu beda keterampilannya dengan dokter gigi yang sudah banyak pengalamannya dalam bidang eksodontia atau ilmu pencabutan gigi. Bukan berarti dokter senior pasti punya pengalaman lebih dalam mencabut gigi. Jadi ini sama sekali bukan masalah senioritas ya. Keenam adalah keterampilan dokter gigi. Mohon maaf, ini adalah kenyataan yang harus jadi pertimbangan. Menyambung dengan poin sebelumnya, dokter gigi yang pekerjaannya sehari-hari berkecimpung dalam urusan cabut-mencabut, tentu keterampilannya berbeda dengan yang lebih banyak bekerja di bidang lain. Hendaknya dimaklumi, dengan berkembangnya spesialisasi di bidang kedokteran gigi, pekerjaan dokter gigi jadi lebih terpilah-pilah. Seperti menurut definisinya, dentistry is a science and an art. Ya, memang ilmu kedokteran gigi adalah ilmu dan seni. Jadi unsur keterampilan juga memegang peran yang penting. Katanya kalau dokternya kekar lebih ada tenaga cabut giginya. Ternyata ini cuma mitos. Postur dokter gigi tidak ada hubungannya, karena mencabut gigi bukan cuma masalah tenaga, tapi ada semacam seninya ini. Yang terakhir adalah daerah asal orang yang bersangkutan. Mohon maaf, ternyata percaya atau tidak, ini berpengaruh. Orang yang berasal dari daerah tertentu di Indonesia, yang tampak dari bentuk rahangnya kekar perawakannya, yang mantap giginya tertanam lebih kuat dalam rahang, sehingga kadang-kadang memang lebih sulit untuk dicabut. Cara atau kebiasaan makan dan kebiasaan mengunyah mungkin turut berperan. Sebelum mengambil kesimpulan siapa yang salah, kita patut pertimbangkan gigi yang dicabut. Dan jangan bandingkan pencabutan yang berbeda bentuk, letak, dan jumlah akar. Karena setiap gigi yang berbeda perlu tindakan yang berbeda pula. Nah, kalau mau nonton video gigi lainnya, klik di sini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di info kesehatan gigi dan mulut bersama Taman AG, Dr. Gigi Haryanto AG. Terima kasih.